Di tanah Bima, jejak para raja tidak hanya tercatat dalam naskah dan silsilah. Ia juga terpatri di ruang-ruang sunyi, di atas bukit, di tengah perkampungan hingga di jantung kota. Dari perbukitan Danatraha ke kawasan Tolo Bali hingga ke kompleks Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. 3 tempat berbeda, satu benang merah, kisah para pemimpin Kesultanan Bima yang telah berpulang namun namanya tetap hidup dalam ingatan masyarakat Mbojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsudin Sarjana Ekonomi, penjaga makam sultan di Danatraha. Danatraha artinya tempat pemakaman sultan-sultan zaman dulu. Terus misteriusnya sampai sekarang tidak terjawab. Di atas perbukitan Danatraha, kota Bima, angin berhembus pelan. Dan disinilah para pejuang kemerdekaan Bima menemukan peristirahatan terakhir mereka. Mereka pulang sebagai putra terbaik untuk berbaring bersama para sultan yang telah lebih dulu menjaga bukit ini sejak abad ke-17. Kesepakatan cuy zaman dulu pada makam sultan tempatkan di Gunung Doro Raja. Di dalam kompleks Doro Raja dimakamkan Sultan Abdul Qahir I, Sultan pertama Bima yang memeluk Islam dan memerintah pada tahun 1620 hingga 1640. Keberadaan makamnya menandai awalnya berdirinya Kesultanan Bima bercorak Islam, dan dari akar yang sama tumbuh juga beberapa cabang perjuangan. Sekitar makam Sultan Abdul Qahir I dimakamkan juga para Kesultanan Bima lainnya, di antaranya Sultan Hasanuddin Muhammad Ali Shah sebagai Sultan kelima dan memerintah pada tahun 1696 hingga 1731. Sultan Alauddin Muhammad Shah sebagai Sultan ke-6 dan memerintah pada tahun 1731 hingga 1748. Dan di kawasan ini pula terdapat makam Sultan muda, putra Sultan Abdul Qahir I, yaitu Sultan Haji Abdul Qahir II. Di sini juga terdapat pemakaman Sultan terakhir, Sultan Haji Ferry Zulkarnain, serta wakil panglima perang dari Makassar, Karaeng Popo. Keberadaannya menandai eratnya hubungan sejarah dan politik antara Kesultanan Bima dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Tak hanya para sultan dan panglima, Doro Raja juga menjadi tempat peristirahatan 16 prajurit Kesultanan Bima. Para prajurit ini diyakini sebagai pasukan setia kerajaan yang gugur atau wafat dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negeri. Tokoh yang perang penting dalam kesultanan, terutama Salahuddin dan bapaknya Sultan Muhammad Salahuddin, sama Sultan Abdul Qahir II, Deferi, dan keluarga besar kesultanan yang terpengaruh. Pas masa itu Sultan Salahuddin belum masuk di KRI, terus datang Soekarno untuk membujuknya untuk masuk ke KRI. 2016 penobatan Deneteker untuk kelangsungan keturunan kesultanan dari sultan berikutnya sampai sultan terakhir. Ya, karena religiusnya tinggi, karena sultan pertama yang Islamkan Bima ada di Doro Raja, ada di Danatraha. Di dalam kompleks Doro Raja dimakamkan Sultan Abdul Qahir I, Sultan pertama Bima yang memeluk Islam dan memerintah pada tahun 1620 hingga 1640. Pesan-kesan biar orang warga Bima di sekitar ini, Bima Kabupaten, Bima Kota, untuk mematuhi peraturan di Danatraha dan untuk silaturahim di Danatraha. Prajurit masa itu sebanyak 16 orang ada di Danatraha dan 1 panglima besar Karaeng Popo dari Makassar untuk bantu Bima lawan Belanda. Pas waktu itu Belanda larang Islam masuk Bima. Datanglah Karaeng Popo untuk panglima besar untuk bantu Bima. Sampai sekarang Bima jadi kota Bima Islam. Sejarah dari Raja, semua sultan-sultan yang masuk cagar budaya sebanyak 5 orang di sini, ya, untuk Doro Raja, untuk Danatraha. Pas buka untuk kunjungan silaturahim 1972. Silaturahim. Waktu itu sebelum itu tertutup. Petugas dari saya menjaga makam sultan dari 2013 akhir sampai hari ini. Harapan saya sama anak-anak pada anak-anak muda supaya lebih hormati Kesultanan Bima dan
belajar untuk silaturahim di atas Sultan supaya mengenal gimana cara sejarah Bima dulu. Ya, pengunjung kebanyakan dari Jawa. Ya, dari luar Bima banyak orang Jawa yang untuk ini. Kalau orang Bima ya paling pada hari-hari Kamis sore untuk yasinan. Ya, kegiatan khusus zikir sama yasinan setiap malam Jumat. Dan pada hari-hari besar agama kita ngadakan doa bersama di sini. Makam Tolobali terletak di Kampung Tolobali, Kelurahan Serai, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Tempat ini bukan sekedar area pemakaman, melainkan saksi penting perkembangan Islam di Bima. Di kompleks makam ini bersemayam 4 tokoh besar dalam sejarah Kesultanan Bima. Mereka adalah Sultan Abdul Khair Sirajuddin sebagai sultan yang kedua dan memerintah pada tahun 1640 hingga 1682. Sultan Nuruddin Abu Bakar Ali Shah sebagai sultan yang ketiga dan memerintah pada tahun 1682 hingga 1687. Sultan Jamaluddin Ali Shah sebagai sultan keempat dan memerintah pada tahun 1687 hingga 1696. Dalam naskah Bosa Ngaji Kai disebutkan pada masa pemerintahan Sultan Sirajuddin, Islam berkembang pesat di Bima. Namun sangat disayangkan kondisi makam Tolobali kini belum terawat dengan baik. Papan nama rusak dan perawatan terakhir tercatat dilakukan pada tahun 1998. Padahal, makam Tolobali merupakan salah satu cagar budaya penting yang menyimpan memori kolektif masyarakat Bima. Seiring berjalannya waktu, tradisi pemakaman para sultan pun mengalami perubahan, tidak lagi selalu berada di perbukitan atau kompleks pemakaman khusus. Jejak itu dapat kita temukan di pusat kota Bima, di kawasan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Masjid Sultan Muhammad Salahuddin berdiri di jantung kota Bima. Masjid ini menjadi simbol keislaman sekaligus saksi sejarah panjang Kesultanan Bima. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Salahuddin. Di kompleks masjid ini terdapat 6 makam Sultan Kesultanan Bima yang dimakamkan di lingkungan masjid sebagai bentuk penghormatan terhadap peran kepemimpinan dan jasa mereka. 6 sultan tersebut adalah Sultan Abdul Qadir Muhammad Shah sebagai sultan ke-8 dan memerintah pada tahun 1751 hingga 1773. Sultan Abdul Hamid Muhammad Shah sebagai sultan yang ke-9 dan memerintah pada tahun 1773 hingga 1817. Sultan Ismail Muhammad Shah sebagai sultan ke-10 dan memerintah pada tahun 1817 hingga 1854. Sultan Abdullah sebagai sultan yang ke-11 dan memerintah pada tahun 1854 hingga 1868. Sultan Abdul Aziz sebagai sultan ke-12 dan memerintah pada tahun 1868 hingga 1881. Sultan Ibrahim sebagai sultan yang ke-13 dan memerintah pada tahun 1881 hingga 1915. Selain ke-6 sultan tadi, di kawasan masjid ini juga dimakamkan anggota keluarga kesultanan serta tokoh-tokoh penting istana pada masa akhir pemerintahan kesultanan. Pemakaman sultan di lingkungan masjid menunjukkan perubahan tradisi pemakaman raja-raja Bima, lebih dekat dengan pusat ibadah dan kehidupan masyarakat.